cukup tinggi ya, harganya cukup mahal lah menurut saya. Tapi kenapa motor ini saya katakan goib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lini Masaku. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas motor-motor listrik yang menurut kategori saya ini goib ya. Goib dalam tanda kutip karena beberapa alasan ya. Mungkin salah satunya motor-motor listrik ini sudah diperkenalkan sudah lama, tapi sampai saat ini juga belum dijual atau belum kelihatan di jalan raya. Ada juga yang sudah resmi dijual, tapi ternyata ada beberapa yang mengalami kendala, entah itu distribusi atau apapun yang sampai saat ini juga jarang kelihatan di jalan. Jadi itulah yang saya istilahkan sebagai motor listrik yang paling goib yang ada di Indonesia. Baik, sebelum membahas motor-motor apa saja yang termasuk kategori motor listrik paling goib ya, buat kalian yang baru bergabung ke channel saya, boleh dibantu untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru video-video dari saya. Oke, untuk yang pertama yaitu motor listrik dari brand ZPT ya. Ini salah satu motor listrik yang di pameran-pameran itu selalu ada, dan pada saat dijual itu harganya sangat murah sekali teman-teman. Artinya begini, seperti salah satu seri dari ZPT ini yang bernama ZPT Nimbus ya. Itu kan harganya di pameran 2.999.000 setelah dipotong subsidi. Nah, artinya harganya kan 10 juta, dipotong subsidi 7 juta, jadi sekitar 3 juta. Dan itu sudah on the road di wilayah Jabodetabek ya. Tapi brand ZPT ini juga ada yang seri-seri lain seperti motor mirip-mirip Vespa atau yang model klasik seperti Chopper itu, yang harganya juga kalau yang Chopper itu terbilang cukup mahal ya. Nah, kenapa ini menjadi salah satu motor listrik yang goib ya? Karena menurut informasi dengan penjualan yang cukup banyak lah karena harganya murah, tapi untuk distribusi motornya tuh sampai sekarang itu belum nyampai ke pembeli. Nggak tahu masalahnya di mana. Bahkan ada informasi dari teman-teman di Jakarta itu kalau mereka jarang sekali melihat motor listrik brand CPT ini di jalan raya. Beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman, sampai saat ini setelah melakukan pembayaran itu motornya belum dikirim dari dealernya ya, belum ada yang dikirim. Nggak tahu permasalahannya di mana. Barangkali dari teman-teman ada yang pernah membeli motor listrik dari brand ZPT ini, barangnya sudah dikirim atau belum, nanti bisa kalian sampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Itu salah satu brand yang menurut saya menjadi motor listrik yang bisa masuk kategori goib ya, karena penjualannya ada tapi barangnya atau motornya di jalan raya nggak ada. Baik, untuk di urutan yang kedua, motor listrik dari brand Overo ya, dengan seri Overo Picasio yang model-modelnya seperti motor klasiknya Vespa, atau juga bisa dibilang sangat mirip dengan motor Vespa Matic 946 yang lebih terkenal dengan model atau tipe Christian Dior itu teman-teman, yang Vespa sangat mewah di kelasnya.
Menurut dealer resmi ya, dari Overo saat di pameran itu harga motor ini dipasarkan dengan harga 13 juta, sudah on the road ya. Tapi ini informasinya juga sama dengan ZPT tadi, belum ada penjualan. Meskipun harganya murah, terjangkau lah, tapi sampai saat ini juga belum ada penjualan. Padahal motornya secara model juga bagus, tapi teman-teman di wilayah Jabodetabek juga belum ada yang melihat motor Overo Picasso ini di jalanan. Meskipun motor ini juga sempat direview oleh beberapa influencer motor listrik ya, terutama yang ada di daerah Jabodetabek. Tapi sampai saat ini belum ada kelihatan atau banyak belum dijumpai di jalan raya, bahkan di wilayah Jabodetabek yang notabene sebagai tempat pertama untuk peluncuran motor-motor listrik terbaru yang ada di Indonesia. Oke, yang ketiga ya, ini brand Ion Mobility ya. Brand ini mempunyai desain yang sangat menarik, sangat bagus, dan mungkin bisa jadi salah satu motor listrik yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Terutama pecinta motor listrik atau orang-orang yang ingin beralih ke motor listrik, karena secara model dan bentuk dan spesifikasinya itu juga sangat mumpuni ya. Tapi kembali lagi, sampai saat ini juga belum ada penjualan. Menurut data-data yang saya dapatkan baik di web ataupun para pengguna yang sudah melakukan inden, sampai sampai sekarang belum mendapatkan motor Ion Mobility tersebut. Itu juga sama, sudah direview oleh banyak influencer dunia otomotif ya, baik influencer motor listrik ataupun influencer dari otomotif yang lain. Memang secara harga cukup cukup tinggi ya. Sehingga pabrikan ingin menyempurnakan dari semua sisi atas dasar masukan dari para influencer-influencer tadi ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya yang keempat ya. Yang keempat ini sebetulnya sebuah brand yang akan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Karena brand ini atau motor ini penuhnya dibuat dan dirancang oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang pabriknya ada di Jawa Timur. Mungkin kalian semua juga pada tahu bahwa motor ini mempunyai nama Safat. Motor Safat ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2019. Dan rencananya akan dijual ke pasar Indonesia atau pasar nasional itu di tahun 2024. Namun mungkin karena masih perlu pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan di semua unsur motornya, maka di 2024 kemarin motor ini masih belum bisa dijual ke umum ya. Dengan model yang sangat futuristik dan fitur-fitur yang canggih, motor ini juga sudah banyak sekali diuji maupun direview oleh para influencer atau tokoh-tokoh dunia otomotif khususnya roda 2 yang ada di Indonesia. Dan menurut dari beberapa dari mereka itu motor ini cukup meyakinkan ya, cukup bagus dan memang sangat canggih dibanding motor-motor listrik lainnya. Semoga motor listrik Safat ini segera dijual ya di Indonesia supaya bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia bahwa kita punya produk motor listrik
buatan anak bangsa yang bisa bersaing dengan motor-motor listrik buatan Cina ya teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir yang kelima ini juga merupakan brand bukan hanya motor listrik ya, tapi ini juga sebuah brand besar dunia otomotif terutama roda 2 yaitu produk dari Yamaha. Saya sebagai salah satu pengguna Yamaha ya mulai dari dulu teman-teman. Saya mulai dari Wizz Air, kemudian Jupiter MX, terus motor metiknya Xeon, dan sama satu lagi Mio M3. Sebagai pengguna Yamaha, saya juga tertarik ya untuk memiliki motor ini meskipun dari pemberitaan itu harganya mungkin juga terlalu cukup tinggi ya, harganya cukup mahal lah menurut saya. Tapi kenapa motor ini saya katakan goib? Karena sejak diperkenalkan di 2019 sampai saat ini sudah masuk tahun 2025, motor ini belum resmi dijual. Padahal motor ini sudah melalui berbagai macam uji coba, juga sudah direview banyak oleh hampir semua influencer otomotif yang ada di Indonesia. Sudah dicoba perjalanan ke dari Jakarta ke Bali, dicoba untuk touring melalui segala medan. Tapi entah kenapa Yamaha ini ya masih belum menjual motor ini, atau mungkin sudah kalah pamor dengan motor-motor listrik buatan Cina ya, sehingga mereka ragu-ragu untuk menjual motor ini. Atau mungkin karena dengan brand sebesar Yamaha mereka nggak bisa menjual motor dengan harga seperti atau mendekati motor listrik keluaran Cina, sehingga mereka nggak kepingin seperti Honda yang terlanjur mengeluarkan motor Honda EM01 dengan harga selangit tapi dengan spesifikasi yang masih seperti sepeda listrik, bukan motor listrik. Atau mungkin di antara kalian yang tahu penyebab Yamaha sampai saat ini belum mengeluarkan motor listriknya ini bisa memberikan alasan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu tadi 5 motor listrik yang menurut saya paling goib dengan berbagai alasan yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman buat kita semua. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya teman-teman ya, supaya kalian semua tidak ketinggalan update terbaru video-video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.